Sehingga ada pula yang klaim, kami ketemu Nabi langsung, kalian tidak. Buat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi, tapi tiba-tiba bisa menghadirkan Nabi. Sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ini lebih pintar bicara daripada, kadang-kadang lebih pintar bicara dari orang-orang yang benar-benar beriman. Oleh sebab itu, makanya orang Syiah berusaha keras untuk memasukkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman daftar murtadin. Dibangun khusus mencium lututnya. Tapi itulah akan tetap bertembung terus. Ya karena Nabi kan tidak hadir lagi hari ini. Sehingga ada pula yang klaim, kami ketemu Nabi langsung, kalian tidak. Masya Allahnya jangan ke Madinahnya, bisa tahu Nabi tiap hari. Awak lama tinggal Madinah, bertetangga sama Nabi, tidak payah nak ketemu Nabi. Memang mantap pula orang ini. Sekali-kali Madinah, ya sekali-sekali Madinah. Kadang pergi Madinah pergi Kojo pula kan, bekerja musim haji. Tiba-tiba bisa dapat izin masuk ke kuburan Nabi. Jelas ya? Bisa pula langsung ketemu Nabi. Lalu nanti bilang orang yang tidak yakin ini kurang ada referensinya, cuma tidak terpercaya orang. Cita-cita dongeng. Sebab banyak nanti kisah yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Kisah yang dinisbat pada Imam Malik. Coba bayangkan, Imam Malik itu dalam kisah disebutkan sebagai ahli pemetik biola. Tahu biola? Pandai main? Hah? Apa biola itu? Gesek ya, masuk alat gesek. Kayak apa geseknya? Nggak tahu. Yang mana tuh ya? Saya nggak tahu yang biola itu yang mana. Yang begini. Itu biola namanya. Oh, kalau yang besar begitu itu begini. Hah? Arfa. Bahasa Arab semua nampaknya nih. Bahasa Arab semuanya. Baik kaum muslimin dan muslimat. Berarti asli Arab ini kayaknya. La ilaha illallah. Padahal yang sahih dan sahih dari Imam Malik, la yaf'aluhu indana illa al-fusaq. Tidak ada yang memainkan musik di negeri kami waktu itu kecuali orang-orang fasik. Lalu dikatakan Imam Malik sebagai pemain biola. Allah musta'an. Banyak kisah-kisah. Ini kalau disebutkan asal ada bukunya, ada. Dan dibaca sudah. Cuman tidak patut dinukil. Itu hanya masalahnya. Tidak patut dinukil. Bukan kurang referensi. Sebab tidak ada riwayat yang sahih. Ya, hanya penafsiran-penafsiran orang-orang Safi. Nah, orang Sufi. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan tafsiran seperti itu tafsirun mungkar. Tafsir yang mungkar. Allah musta'an. Ala kulli hal. Awak ingin juga temu Nabi-nya, Syekh. Apa enggak ingin pula temu Nabi? Antum enggak ingin temu Nabi? Waktu bangun. Nah, bawa gendang nanti. Bawa gendang, bawa kompang, habis itu baca selawat koplo, habis itu Nabi hadir itu. Allah musta'an. Antum buat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi, tapi tiba-tiba bisa menghadirkan Nabi. Subhanallah. Buat suatu amalan yang tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah diajarkan sahabat Nabi, tak pernah para tabi'in, para imam, tiba-tiba bisa menghadirkan Nabi. Abu Bakar aja banyak masalah yang pelik yang dia hadapi selama masa jadi khalifah. Coba bayangkan, awal Nabi wafat ada gerakan murtad. Ada kan? Yang murtad siapa? Sahabatnya. Sahabat yang murtad. Antum salah. Yang murtad itu orang-orang Arab. Nanti kalau bilang sahabat itu sama dengan Syiah nanti. Bukan orang seperti Abu Bakar, orang yang selalu bersama. Bukan. Orang-orang yang tinggal di pedalaman. Yang masuk Islamnya karena ikutan juga. Islamnya ikutan juga. Berarti mereka sahabat? Sahabat ya? Antum tidak hafal definisi sahabat. Ulang lagi saya definisi sahabat, ayo. Sahabat ialah itu saja.
Nah, di sini masalahnya datang. Ulang lagi deh. Berarti Abdullah bin Ubay sahabat. Kaum munafikin sahabat. Karena bertemu Nabi, sholat bersama Nabi. Bahkan berdiri pula dekat mimbarnya sebelum Nabi khutbah Jumat. Pengumuman. Bukan. Bukan itu maksud saya. Nah, gimana? Abdullah bin Ubay sahabat. Yang dicatat baik-baik ya, biar tidak salah nanti. Sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan Nabi. Sebagian bilang man ra'a, yang melihat. Berarti orang buta tidak sahabat nanti. Makanya Ibnu Hajar membuat atau menyebutkan lafaz laqiya, bertemu. Karena orang buta bisa bertemu. Ada pula yang mendengar Nabi. Nanti orang tuli tidak bisa mendengar. Juga tidak sahabat. Jadi siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang masuk Islam di zaman Nabi tak ketemu Nabi sahabat enggak? Enggak, alhamdulillah. Ya, yang beriman kepada Nabi tapi tak bertemu dengan Nabi. Tidak sahabat. Siapa contohnya? Uwais Al-Qarni. Itu tabi'in itu. Hah? Hampir ketemu dengan Nabi alaihissalam. Contohnya adalah An-Najasyi. An-Najasyi. Islam dia. Masuk Islam. Apa buktinya dia masuk Islam? Nabi menyolatkannya. Masya Allah. Nabi tidak pernah menyolatkan kecuali orang Islam. Baik. Dia disolatkan oleh Nabi alaihissalam. Cuma tidak bertemu dengan Nabi. Sahabat dia? Tidak. Dia hanya tabi'in. Kalau istilah hadis namanya mukhadram. Yaitu hidup zaman Nabi, beriman padanya tapi tidak bertemu dengan Nabi. Baik. Yang kedua, mu'minan bihi. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Di sini keluar pula kaum munafikin. Kaum munafikin. Sebab orang munafik bertemu Nabi enggak? Tiap hari bertemu Nabi. Bahkan ngambil muka depan Nabi. Ya kan tadi saya bilang Abdullah bin Ubay sebelum Nabi naik mimbar, dia dulu bicara di sini. Hadza Rasulullah, ayuhan nas. Dia pidato dulu. Wahai kaum muslimin, ini Rasulullah. Wajib kalian cintai, wajib dita'zim, wajib mantap. Setelah perang Uhud, selesai perang Uhud kan dia menarik pasukan sepertiga tuh, 300 lebih di tengah jalan di Ajmatus Syekh. Setelah perang Uhud dia coba lagi Jumat pertama. Setelah Uhud dia coba lagi nak pidato, ditarik sarung sama orang. Jelis, duduk, kami sudah tahu siapa Anda. Nak ngambil muka lagi. Makanya orang munafik ini lebih pintar bicara daripada, kadang-kadang lebih pintar bicara dari orang-orang yang benar-benar beriman. Kalah kita kadang curiga kepada orang beriman, percaya sama orang munafik. Wa iyaqulu tasma' liqaun, Allah yang bilang saya. Wa iyaqulu tasma' liqaunihim, kalau mereka yang bercakap, kamu pasti dengar. Apa sebab? Retorikanya bagus, sistematikanya indah, dan bisa merubah opini. Kadang kalau kita yang kadang-kadang terlalu jujur pula kan, banyak tersinggung kan, banyak tersinggung, minimal tersungging. Ya, senyum juga, tapi senyum penuh arti. Ya, senyum juga sama kita, tapi senyum penuh arti. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Berarti Abdullah bin Ubay masuk sahabat? Enggak, karena mu'minan bihi. Masih dalam keadaan beriman kepadanya. Nah, orang A'rab tadi, dalam Al-Quran disebut, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah.
orang-orang Arab Badui itu lebih dahsyat kekufuran dan kemunafikannya. Jelas? Mereka lah yang dalam Al-Quran juga qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Datang orang-orang Arab berkata, kami sudah beriman. Al-Quran katakan, belum, kalian belum beriman. Kalian baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk iman dalam hati-hati kalian. Nah, datang kait yang ketiga, yaitu wa mata 'alal Islam. Mata 'alal Islam. Jadi sahabat itu satu syaratnya bertemu Nabi. Kedua, beriman pada Nabi. Ketiga, mati dalam Islam. Orang murtad Islam apa tidak? Sahabat apa tidak? Belum juga, diulang lagi ya. Jadi orang murtad sahabat apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Oleh sebab itu, makanya orang Syiah berusaha keras untuk memasukkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman daftar murtadin. Daftar orang murtad. Supaya tidak dapat lagi kemuliaan sahabat. Jelas? Sehingga tinggal Ali saja yang sahabat. Sehingga dengan demikian nanti riwayat dari sahabat yang lain dihilangkan semuanya. Tinggal lagi yang ada riwayat karangan Syiah. Jelas ya modusnya? Modusnya awak mengatakan sahabat paling utama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka bilang enggak. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya murtad. Kalau udah murtad enggak sahabat lagi kan? Nah, jadi makanya Anda luruskan tadi, bukan sahabat yang tinggal di Madinah yang murtad itu, tapi mereka adalah orang-orang yang di pedalaman pinggiran-pinggiran itu yang belum masuk iman ke dalam hatinya. Makanya mereka menunggu-nunggu kalau Nabi wafat nanti Islam tamat. Kan itulah bahasanya. Kalau Nabi wafat Islam tamat. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kok sampai cerita Abu Bakar ya? Karena antum bilang tadi bisa ketemu langsung Nabi hanya untuk sekedar urusan mencium lututnya. Ya, Nabi bangun khusus mencium lututnya. Percaya juga antum yang kayak dongeng-dongeng begini kaum muslimin muslimat.